Boleh buka-buka cabang di Singapura, ngeri di Singapura. Mau itu asiknya Pak Agus tuh. Tapi dipecat sama Pak SBY. Nah, yang Mas Amin cerita tadi itu sebetulnya yang ada cerita juga adalah civil right dan political right, gitu ya. Ya ini kan liberal demokrasi, tapi karena ada right lain. Ini namanya social right, economic right, dan cultural right. Ini yang nggak ada sampai sekarang. Sehingga undang-undang dasar kita saya yakin pahamnya sosial demokrasi, bukan liberal demokrasi sini. Kekeluargaan kan tadi. Ya, apa sih bahasa demokrasi sosialnya kekeluargaan itu? Solidarity. Nah, Bung Karno kan banyak nyontek juga dari barat ya. Banyak baca dari baca. Dan dia turunkan dalam konteks Indonesia, dia keluar dengan gotong royong gitu. Tapi itu bahasa yang di dalam buku-buku filsafat itu yang namanya solidarity. Luar biasa Bung Karno. Nah, jadi free market, private ownership, no welfare state, no power control by the people. Ini SBY sukanya di sini aja. Dia nggak suka yang ini. Tengok teman-teman sekalian, setiap negara yang menganut sistem pasar, bukan pasar bebas, sistem pasar, dia menyediakan pada awalnya itu 5 pilar social security system, sistem jaminan sosialnya. Di Indonesia satu pun nggak ada sampai sekarang. Baru akan tahun depan help. Gila ya? Ini reformasi yang kacau. Saya ikut bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Jakarta Pusat telah memutuskan SBY, Budiono, Ketua DPR dan 8 menteri abai. Ya tapi nggak ada sanksinya. Gila. Sama seperti itu yang semalam saya lihat di TV, ada orang naik di untayan tali 2 km nggak pakai pengaman. Ini kita itu kayak gitu, nggak pakai pengaman, baru akan. Saya udah selesai ini harusnya, tapi beberapa. Dan ini coba yang harus kalau saya bayangkan ada sistem jaminan sosial itu bukan ongkos. Kata Wapres, sistem jaminan sosial itu ongkos, menciptakan fiscal risk. Mau nangis gak saya? BBM subsidinya 190 triliun bukan fiscal risk, tapi jaminan sosial buat rakyat fiscal risk. Padahal ini adalah tabungan kita. Nah sekarang Singapura itu punya sistem jaminan sosial nasional, total iurannya sudah 400 miliar US dollar. Itulah yang beli Marina Bay, sahamnya, obligasinya dan sebagainya. Jadi kita dalam 10 tahun kita bisa dapatkan 1.500 triliun di sini. Jadi sistem jaminan sosial. Nah, terakhir 2 slide lagi, saya menunjukkan betapa negara makin tidak peduli. Lihat aja peranan government consumption di dalam GDP. Kita tuh paling rendah setelah Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja. Ya pantas saja. Agaranya kalau ada kebakaran, angus dulu rumah kita, baru datang ke badan kebakaran. Ini kan General Final Consumption Expenditure kira-kira begitu. Polisi tujuannya membantu kita, tapi kerjanya malah kita. Ini keren. Kemudian juga penyediaan public goods juga terendah. Jadi negara tuh kacau di Indonesia itu. Karena apa? Mau bayar pajak dan diberi contoh bayar pajak yang tidak benar oleh presiden. Kan nggak pantas sih kalau Faisal Basri pajaknya lebih gede dari SBY. Pantas. Nah, udah ada, saya rasa di situ saja. Ada banyak lagi sih yang ingin saya kembali, tapi udahlah nanti kita diskusikan sedikit. Terima kasih.
kasih Bang Faisal. Jadi negara sekarang terus mengarah kepada laissez-faire tanpa social security yang memadai. Sebentar lagi kita masuk ke ASEAN Community ya, 2015, makin liberal, tidak ada social security-nya. Ada satu cerita menarik Uradi, kalau kita ke kantor polisi Bang, ke penjara-penjara, tanya maling deh. Sekarang kecenderungan maling ke orang itu masuk rumah hanya ngambil cincin, perhiasan atau uang cash. Dia tidak mau ngambil TV full cash. Karena apa Bang? Buatan Cina. Udah mau ketangkap, ya buatan Cina. Kalaupun ketangkap udah bawa barang gede digebukin, paling dijualnya 200.000. Nah, itu dari laissez-faire. Tepat 15 menit. Arif, mana silahkan 15 menit. Tunurkan. Saya sebentar saja, karena masih intinya apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya contoh-contohnya disampaikan oleh Bang Faisal. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan share itu ya tentang strategi mengurai ketimpangan di dalam judul. Hal yang pertama ya, itu secara konseptual dulu. Dan ini konsisten dengan yang Bang Faisal tadi sampaikan. Selama ini ya, kita tuh berpikir ketimpangan itu adalah konsekuensi dari growth. Jadi growth keluar ketimpangan. Sehingga policy prescription-nya adalah bagaimana caranya ya supaya si growth ini tidak mengurangi ketimpangan. Jadi muncullah kemudian konsep growth with equity, pertumbuhan dengan kemerataan. Mohon maaf, kalau kita baca literatur tahun 90-an. Kalau kita bicara literatur tahun 2000-an, justru kita jangan bicara sekarang itu di literatur itu bukan growth with equity, tapi equity for growth. Itu. Jadi kita harus mulai berpikir secara liar seperti ini. Karena memang bukan liar, ini saya nggak liar, ini saya tidak hidup saya dari literatur. Jadi bukan say no to growth with equity. Orang bilang, wah, say no to growth with equity. No, I have another idea. Equity for growth. Itu yang lebih bagus. Kenapa? Sederhana. Tapi memang kita perlu perombakan cara berpikir ya dari ke arah jangka panjang. Karena equity seperti social protection itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi justru. Ya. Contoh misalnya sederhana aja. Banyak mekanismenya. Credit constraint misalkan ya. Kalau negara yang semakin timpang itu kreditnya constraint di perusahaan besar, sementara yang potensial di banyak tadi itu dia bertengkar sendiri gitu lah. Tapi kata Bang Faisal ya. Jadi salah satunya mungkin karena dia dapat kredit. Kalau dia dapat kredit, dapat akses, itu growth akan lebih tinggi. Atau yang sederhana aja Pak, sederhana aja. Gender inequality. Banyak orang yang menganggap tidak ada, underestimate. Saya nggak percaya. Gender inequality exists for whatever reason. For this reason. Indonesia itu income-nya yang kemiskinan $2 ya, yang penghasilannya itu yang konsumsinya di bawah 12.000 dalam PPP ya, per hari itu masih sekitar 100 juta orang. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan orang yang cuma punya penghasilan cuma 12.000 per hari. Kalau dia punya anak 2, ya, satu perempuan, satu laki-laki, maka dia harus memilih yang pola kasar, yang lebih tinggi. Ya udah yang perempuan mah cari itu cowok. Itu masih ada, saya lihat sendiri. Tapi coba bayangkan konsekuensinya. Ini karena inequality ya, gender inequality. Kalau seorang anak lahir perempuan atau laki-laki, probability dia lebih pintar kan enggak yang lebih laki-laki, sama random itu, 50-50. Tapi talent accumulation-nya coba ini. Talent accumulation. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang di-educate itu yang bodoh-bodoh dari kelompok cowok. Yang talented dari kelompok cewek, selection bias tidak diambil. Coba bayangkan growth yang akan timbul kalau misalkan talent pool yang dari sini itu justru di-educate. Growth itu sederhana aja. Inequality, gender inequality itu, dan itu bukan hanya aspek gender, aspek yang lain juga. Ya, misalkan saya catat di sini hal lain misalkan ya, size of demand juga pengaruh. Tapi ini yang menarik dari saya baru baca paper dari Heckman itu ekonometris yang terkenal. Jadi dia melakukan riset, kemudian membandingkan return to investment ya,
dari 3 hal. Jadi kalau saya mau invest untuk human capital, apakah saya invest untuk anak ketika preschool intervention, sebelum sekolah ya, apa namanya bahasa Indonesia itu? Preschool, atau saya invest untuk schooling, atau saya invest untuk on the job training. Ternyata returnnya itu dia logaritmik begini. Jadi the highest return is kalau kita invest preschool. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik dengan brain development. Seperti itu. Gitu ya. Nah, social welfare state yang social democrat tadi, they know it long time ago. Kita baru belajar, baru tahu seperti itu, saya tahu. Barangkali ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita invest ya, ke pre-age school, coba kan, returnnya tinggi. Sementara kalau kita unequal, coba kalau kita punya anak, saya belum punya anak, saya tahu persis dari teman-teman yang punya. Yang sering saya komplain apa? Yang sering kedengaran komplain orang poor baby, ini susu mahal, sedikit tuh itu ya. Susu mahal yang lain, di Australia susu sekarang itu barang yang paling murah, saya nggak tahu apa subsidi atau apa, atau mungkin karena marketnya ya. Kalau di Indonesia itu orang tuh mengeluh gitu untuk susu, selalu mengeluh. Sehingga apa? Ketika mereka di decline access to nutrition ketika pre-age school, akhirnya apa? Akhirnya dia miskin terus gitu loh seumur umur. Anaknya miskin, bapaknya miskin terus ketimpangan terus, dan dia tidak menjadi potensi terhadap growth. Karena growth itu kalau kita belajar growth theory, human capital drive innovation 70% source of growth. Berarti inequality drive growth. Jadi forget growth and equity. Equity for growth is the new paradigm. Gitu. Contoh yang lain, apa namanya? Mengenai apa namanya? Di Brazil, di Amerika Latin. Jadi di Amerika Latin, ketika tadi kami presentasi tentang inequality pada periode yang sama, tahun 2000 ke tahun 2012 itu kita mengalami kenaikan. Kalau Bapak Ibu lihat data di Brazil, di Amerika Latin, bukan hanya semua Amerika Latin, tidak terkecuali. Semua negara Amerika Latin itu mirror image dari apa yang terjadi di Indonesia. Mirror image, Pak. Jadi mereka menurun ketimpangannya dari 0,5 ininya ke 0,4, di bawah 4 sekian, menurun. Orang tuh amazed, what happened? Selama dari the last 10 years, Amerika Latin menurun. Nah, Indonesia itu mirror image. Apa yang dilakukan di Amerika Latin? Ya, salah satunya adalah source ya. Source dari penurunan ketimpangan kan mesti dikompos ya. Ada caranya dikompos. Itu ya apa namanya yang paling besar ya, itu source-nya tentu adalah ternyata ini diklat dengan penurunan inequality di earning, lower earning. Tetapi ada satu komponen yang second biggest ya, sampai di Brazil bisa setengahnya, adalah apa? Progressive transfers, anggaran pemerintah. Anggaran progressive transfer, 48% explanation dari declining inequality in Brazil, 48% itu adalah progressive transfer pemerintah. Jadi pemerintah Brazil itu melakukan policy transfer ke orang miskin, redistribution of anggaran pemerintah. Jadi bukan, nah Indonesia sebaliknya. Menurut saya Indonesia satu-satunya negara di mana orang kaya membayar pajak negatif kepada negara. Jadi kalau di apa namanya John F. Kennedy itu jadi apa namanya ask not what you pay for your country, but ask what you pay to your country. Jadi artinya orang kaya itu PPh 21 ya, itu tahun lalu cuma 60 triliun. Itu kan masih the rich lah yang bayar pajak PPh 21. Tapi subsidi BBM 180 triliun. 180 triliun, 50% saja itu. Bahkan saya percaya itu 80% orang yang punya mobil. Artinya apa? Artinya net tax negatif. Menurut saya di Indonesia aja satu-satunya negara di mana orang kaya membayar pajak negatif gitu. Sementara fungsi negara itulah redistribution of income from the rich to the poor. Di sini enggak, sebaliknya. Pernah ada teman saya berbicara, oh saya sekarang asalnya pertama pindah jadi jadi bensin gitu ya. Saya menghemat 1 juta. Bahkan garis kemiskinan kan sekitar 300.000, berarti saya cuma memiskinkan seorang ya. Mikir, sebentar, salah.
Di Indonesia itu ada sekian belas juta orang miskin. Anda 1 juta. Sementara kan yang tipis-tipis banyak tuh. Jadi kalau Anda tarik dari jutaan penduduk Indonesia 1 rupiah, miskin 1 juta orang. Saya bilang dengan Anda mengkonversi Pertamax Anda jadi BBM, menambah uang 1 juta, Anda memiskin 1 juta orang di situ. Tapi minggu depannya dia balik lagi ke Pertamax. Terlalu rasa bersalah. Gitu ya. Nah itu. Terus mungkin ada yang satu yang lagi saya lagi. Equity for Growth. Baru-baru ini itu World Economic Forum itu ranking Indonesia ranking cukup rendah ya, saya lupa persisnya. Cuman dia melaporkan the biggest bottleneck to daya saing di Indonesia apa? Health. Salah satunya itu adalah malnutrition. Iya, malnutrition. Jadi health, ya, terutama aspek social protection ya, untuk health orang itu adalah key instrumental to daya saing instrumental to growth gitu loh. Okay. Jadi kita harus kalian harus rubah paradigmanya, ya. Harus rubah paradigmanya. Cuman yang susahnya itu adalah kita memerlukan perubahan paradigma karena beberapa jangka panjang. Tapi memang ya, itu jangka panjang kita harus seperti itu. Mungkin terakhir sedikit aja. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi the long run, sama in the short run. In the short run, jadi immediately sekarang. Apa low hanging fruit-nya? Kalau yang saya lihat yang pertama itu adalah anggaran APBN kita atau anggaran APBD kita itu harus lebih berpihak, makanya keberpihakan. Sekarang belum berpihak. Ada kerangkanya nggak? Karena kadang-kadang saya dikritik. Pernah ada yang dikritik, kamu jangan terlalu